Sementara itu, Kapolresta Banyumas mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kematian orang dekat Febri Adriansyah Sutrimo. Kapolresta Banyumas menyebut siap melakukan ekshumasi jika diperlukan Polda Metro Jaya. Maka kemarin kami telah berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan pagi ini laporan polisi dan berikut dengan penanganannya tersebut akan kami limpahkan. Terkait dengan ekshumasi itu menjadi kewenangan penyidik Polda Metro nantinya. Itu apakah penyidik Polda Metro nanti sesuai dengan pertimbangannya memerlukan ekshumasi, itu merupakan kebutuhan penyidikan. Kalau penyidikan nantinya membutuhkan itu, maka dilakukan ekshumasi. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dilakukan ekshumasi. Nah, itu kita serahkan nantinya kepada penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Lalu seperti apa rencana ekshumasi jasad Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Kita akan bergabung dengan rekan Hadisti Arifa yang ada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Hadisti, apa informasi terbaru terkait rencana ekshumasi Sutrimo? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa rencananya Polda Metro Jaya ini akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam dari Sutrimo yang merupakan kepala keluarga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, memang untuk proses ekshumasi ini direncanakan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga yang menilai bahwa kematian Sutrimo ini memiliki banyak kejanggalan. Namun hingga saat ini Polda Metro Jaya belum memberikan informasi kapan pastinya waktu untuk menjalankan proses ekshumasi tersebut. Nah, kemudian tentunya pihak Polda Metro Jaya ini menyebutkan sebelum dijalankannya proses ekshumasi ini terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang menjadi rumah sakit pertama ditanganinya pada saat ditemukannya jenazah Sutrimo. Nah, kemudian selain itu Polda Metro Jaya akan juga memeriksa sejumlah pihak lainnya termasuk pihak keluarga, kemudian juga supir dari ambulans yang membawa Sutrimo pada saat ditemukan. Nah, adapun memang berdasarkan informasi yang beredar bahwa kematian Sutrimo ini dinilai janggal karena pada saat ditemukan terlihat kondisi jenazah dalam keadaan mulut yang berbusa. Tentu inilah nantinya yang akan menjadi bahan penyelidikan dari Polda Metro Jaya, dan juga tentunya ini yang akan didalami terkait proses ekshumasi tersebut. Dan kemudian Polda Metro Jaya hingga saat ini juga belum memberitahu siapa saja nantinya pihak tim forensik ataupun juga rumah sakit yang akan terlibat dalam proses ekshumasi tersebut. Dan tentunya pihak kepolisian ini masih akan terus berkoordinasi dengan Polres Banyumas terkait proses ekshumasi ini. Kemudian juga tentunya akan terus mendalami informasi termasuk latar belakang dari Sutrimo ini sendiri. Zila. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, Hadisti Arifa langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono. Ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapakah sebenarnya Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak-kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara
Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Reskrimum Polda Sumatera Barat terlibat cekcok di jalan dengan pengemudi mobil. Insiden yang dipicu saling salib di jalan tersebut kini berujung pada pelaporan ke Bidang Propam Polda Sumbar. Sebuah mobil berplat nomor dinas kepolisian tampak mengadang laju sebuah minibus. Sejumlah orang dari mobil dinas tersebut kemudian turun hingga terjadi keributan dan cekcok. Cekcok berujung pemukulan hingga pengemudi minibus alami luka memar di mata kiri. Pengemudi minibus menyatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Minangkabau. Tak terima atas kejadian yang dialaminya, korban melaporkan kasus itu ke Bidang Propam Polda Sumatera Barat. Awalnya Billy mau menyelip mobil Bapak Kombes ini bang. Jadi pas Billy nyelip, Billy udah klakson duluan kan bang. Terus udah Billy hidupin sen kiri. Jadi pas setelah Billy nyelip, udah duluan mobil Billy kan bang. Terus dia mau, drivernya itu mau nyelip juga bang. Jadi pas mau nyelip tuh ternyata drivernya ini kaget bang. Terus tiba-tiba Billy berhentiin. Tiba-tiba langsung ngoyok berempat orang. Pihak Polda Sumatera Barat membenarkan adanya insiden tersebut dan Internal Propam masih melakukan pemeriksaan mendalam. Ada salah satu mobil berplat merah ini menyalip dari sebelah kiri, kemudian membahayakan kepada mobil yang dikendarai oleh salah satu personil Polda Sumbar. Tapi namun informasi ini tentu seperti yang disampaikan, diperintahkan Pak Kapolda tadi, akan didalami, akan dilakukan ditindaklanjuti oleh Kabid Propam Polda Sumbar seperti apa kejadian sebenarnya. Peristiwa ini berlanjut ke proses pemeriksaan. Polda Sumatera Barat menyatakan hasilnya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam insiden tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, usai ditemukan 995 senjata, Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan meminta perlindungan KPAI. Yayasan juga berharap proses sterilisasi segera dilakukan. Kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didiknya. Dari informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya berencana membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Sebelumnya keluarga telah melapor ke polisi dan meminta polisi mengusut kematian Sutrimo. Demi mengungkap kasus kematian Sutrimo, polisi akan segera melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Polisi menyebut kematian orang dekat Febri Ardiansyah itu dinilai janggal dan dalam kondisi tidak wajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo maka ekshumasi akan segera dilakukan. Sebelumnya setelah menolak melaporkan kematian Sutrimo, keluarga akhirnya mendatangi Mapolresta Banyumas. Keluarga mendesak polisi mengungkap penyebab kematian kepala rumah tangga di rumah Febri Ardiansyah itu. Laporan juga disampaikan Kongres Pemuda Indonesia KPI. KPI menilai banyak kejanggalan dari kematian Sutrimo, dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex-Jampitsus. Ia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu.
Untuk mengungkap kematian korban, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi serta melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kematian Sutrimo masih menjadi misteri.